Kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Bu Emy. Tadi juga Bu Emy sudah banyak sekali memaparkan bagaimana pertumbuhan dari industri kosmetik, kecantikan gitu ya yang ada di Indonesia yang memang benar-benar sudah kayaknya siap buat go global. Ya. Kira-kira akan seperti apa nih Bu industri kecantikan Indonesia go global gitu ya? Possible dong Bu, pasti mungkin kan? Ya. Akan sangat mungkin ya Bu? Akan sangat mungkin Mbak Maria. Jadi kalau kita bicara go global, tentunya kita harus tahu global ini maunya tren kosmetik seperti apa, Mbak Maria. Ya, dan yang kami tangkap untuk kosmetik itu tadi sudah saya sampaikan, mereka satu kekuatan kita kalau kita adalah membuat atau memproduksi kosmetik yang back to nature, ya. Dan yang kedua ada lagi Mbak Maria, ini yang apa rasanya cukup berpotensi halal. Itu dia benar. Ya. Jadi kalau kita bicara yang back to nature tadi Mbak Maria, kan banyak sekali ya kalau kita lihat skincare yang kosmetik yang datang dari luar ya, saya tidak menyebutkan negaranya Mbak Maria, itu juga mereka larinya adalah konsepnya adalah back to nature. Di Indonesia kita punya back to nature juga konsepnya ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan kosmetik di Indonesia yang memproduksi yang menggunakan istilahnya kalau saya boleh bilang itu lokal yang memang jadi lokal kontennya atau kalau kita boleh bilang adalah kebijakan culture lokal ya, lokal culture yang itu yang bisa dimanfaatkan seperti misalnya Mbak Maria ada produk kosmetik yang dia konsepnya atau temanya adalah tema pulau-pulau di Indonesia ya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita jual ya karena di negara lain belum tentu ada konsep atau ide tema seperti itu. Halal ya, ini pangsanya sangat besar Mbak Maria. Dan beberapa perusahaan produk kosmetik kita tuh sudah berhasil menembus ekspor ya. Let's say kita bicara Malaysia, Brunei Darussalam ya, dan Timur Tengah. Wow, ya. Timur Tengah. Ya, siapa yang tidak bisa memotret ya? Pasti semua bisa memotret bahwa di sana tuh cukup besar potensinya. Kenapa? Karena kita akan mengusung halal logo yang sudah ada di canangkan oleh pemerintah Indonesia untuk ada di perusahaan kosmetik. Tapi tentunya pada saat kita bicara global, tentu kita juga secara dalam negeri juga sudah harus siap dengan segala prosedur yang harus kita lakukan, ya Mbak Maria, dan semua produk ekspor, baik kosmetik dan yang lain-lainnya, tentu pada saat ekspor mereka sudah harus melakukan tes terkait dengan yang tadi kami sampaikan, terkait dengan tes apakah kosmetik ini mempunyai dampak, ya. Kemudian juga tentu harus diperhatikan akan ada perbedaan juga ya, antara Indonesia dan juga negara tujuan ekspor. Nah ini yang tentunya harus diantisipasi oleh industri-industri di Indonesia, tentunya dengan banyak-banyak melakukan kembali lagi tadi research. Ya. Riset ini nggak hanya riset terkait produk Mbak Maria, tapi juga riset terkait dengan kondisi di negara tujuan ekspornya ini seperti apa. Karena konsumennya seperti apa juga, kebutuhannya gimana ya? Gitu ya. Jadi itu yang istilahnya kalau kita sudah bicara ekspor, kita harus bicara customer di sana mendrive kita seperti apa. Itu yang harus dipahami dan dilakukan oleh industri dalam negeri untuk kita bisa menembus satu pasar yang cukup menjanjikan untuk keberlanjutan daya saing industri kita. Tapi serapannya lumayan besar juga nggak Bu? Artinya adalah masyarakat luar menggunakan produk Indonesia pun itu juga banyak ternyata, atau permintaannya juga besar kalau dari tingkat penggunaan gitu ya produk-produk kecantikan Indonesia. Iya, jadi kalau kita bicara peluangnya cukup besar ya, apalagi kalau kita lihat negara-negara yang tadi seperti saya sebutkan ya, Timur Tengah, kemudian Brunei, Filipina, Malaysia gitu, itu kan memang negara-negara tersebut memiliki faktor kesamaan iklim, sosial budaya, sehingga kita bisa melihat satu kesamaan preferensi Mbak Maria antara konsumen di Indonesia dan juga konsumen di negara-negara tersebut. Ini tentu yang pasar yang harus segera digarap dengan cukup serius oleh industri-industri kosmetik yang ada di Indonesia. Dan dalam rangka hal tersebut juga kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak kementerian yang terkait ya Mbak Mere, terutama untuk penyediaan fasilitas dan insentif serta inovasi. Tadi kami sampaikan bahwa industri ya harus mendengar apa sebetulnya specific needs dari
customer di sana gitu ya. Nah ini tentunya yang harus tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Perindustrian. Kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain karena memang kalau kita bicara goals-nya adalah satu, bagaimana industri di Indonesia bisa bersaing dan bagaimana juga kita bisa memperbesar ekspor kita ke luar Indonesia. Seperti itu Mbak Maria. Nah, semua industri kan sekarang dituntutnya digitalisasi, ya kan, teknologi. Nah, ini seperti apa sih Bu kalau di industri kecantikan Bu, teknologi dan digitalisasi ini Bu? Industri kosmetik ini hampir sama seperti industri makanan, Mbak, kalau saya boleh bilang. Oke. Jadi yang namanya teknologi itu mau tidak mau harus diikuti kalau kita ingin masuk ke dalam kompetisi dunia. Jadi teknologi ini bisa kita lihat dari sisi hal teknologi prosesnya, ya tentu mereka harus mengetahui terkait dengan apa tren yang ada di luar. Kemudian kira-kira teknologi seperti apa yang harus dibuat di line prosesnya, teknologi apa yang harus disiapkan di line laboratoriumnya. Ini kita bicara industri kecantikan ya, orang tentu maunya pakai kosmetik jadi lebih cantik, Mbak. Ya, jangan kemudian menggunakan kosmetik tapi kemudian malah justru berbalik arah. Benar. Jadi saya selalu tekankan bahwa baik di sisi proses, baik di sisi laboratorium, ini harus menggunakan teknologi yang memenuhi unsur-unsur kesehatan. Ya harus tertutup, harus bersih, ya, dan itu maintenance-nya juga harus dilakukan secara berkala. Nah, kemudian ada lagi teknologi yang lain, itu teknologi terkait dengan marketing. Sekarang kita bicara apa sih, Mbak, yang tidak ada di Instagram? Social media apapun itu ya. Setiap hari kita mungkin scroll up, scroll down. Any kind of cosmetic ada di situ. Produk baru setiap hari Bu, ada baru itu ada. Nah, ini yang saya maksud adalah bahwa teknologi pemasaran pun juga orang dari teman-teman industri ya, ini mereka juga harus menggarap itu secara serius. Ya, karena ternyata ada pergeseran tren yang dulu mungkin marketingnya sudah cukup hanya dengan face to face datang kita presentasi, ternyata sekarang ada template lain yang harus digarap dengan serius ya. Dan selain itu juga kalau saya boleh bilang, dalam hal marketing atau pemasaran ini memang mau tidak mau ya harus banyak menggunakan teknologi-teknologi terkait komunikasi. Nah ini jadi sangat menarik sebetulnya. Kenapa? Karena ternyata teknologi dan digitalisasi ini sudah merambah bukan hanya untuk di bagian dalam. Bagaimana industri ini melakukan proses produksinya sampai jadi dan siap untuk diluncurkan, tapi ternyata juga ada sisi lain yang muncul adalah bagaimana untuk dimanfaatkan untuk marketingnya, sehingga itu akan juga bisa menjadi tulang ujung tombak dari pemasaran produk-produk kosmetik yang seperti selama ini yang sudah sering kita lihat bertebaran di sosial media, Mbak Maria. Berarti harusnya dari kosmetik atau dari industri kecantikan bisa juga jadi corong promosi pariwisata juga nggak sih Bu ke depannya Bu? Iya. Sangat seperti yang saya sampaikan Mbak Maria ya, ada kan satu, mungkin Mbak Maria masih pernah juga melihat sampai sekarang juga masih beberapa produk kosmetik kita ya untuk yang dekoratif terutama dekoratif itu kan menggunakan tema pulau. Iya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya adalah salah satu cara untuk kita menunjang dan juga mensupport pariwisata di Indonesia. Apalagi kalau produk tersebut kita ekspor, maka orang di luar pun akan tahu bahwa ternyata di Indonesia banyak sekali ya pulau-pulau yang mempunyai destinasi wisata yang cukup beragam. Dengan mereka penasaran, oh ini pulau apa, mereka masuk googling dan mereka akan menemukan semua informasi terkait pulau tersebut. Seperti itu. Kira-kira Indonesia bisa nggak ya Bu nanti akan ada beauty traveling jadi atau travel kecantikan gitu, tapi datang ke Indonesia bisa treatment di Indonesia, bisa beli kosmetiknya gitu ya, bisa mungkin jadi corong informasi juga di negara lain gitu ya, mungkin dari turis-turis asing gitu ya untuk bisa mempromosikan produk Indonesia. Sejauh mana sih mungkin kalau aku sedikit kayak mikir kayak mungkin nggak ya kita punya kayak semacam travel beauty gitu ya, kayak nama kita nih Beauty Journey gitu untuk invite orang ke Indonesia. Iya. Itu sangat memungkinkan Mbak Maria. Jadi kalau kita melihat gitu ya, ada beberapa daerah di Indonesia
yang itu juga ternyata mereka sudah memproduksi kosmetik ya yang menggunakan nama pulau tersebut dan itu diproduksi di daerah tersebut juga. Ya, wow. jadi dan di situ istilah kalau kita bilang adalah saya mungkin tidak menyebutkan nama pulaunya. Di pulau itu tuh kalau kita bicara ya diproduksi di situ, kemudian di situ mereka ada bisnis apa Mbak spa ya, ya itu sangat menyambut menggunakan produknya itu ya dan sekali lagi apa Mbak menggunakan bahan baku yang mereka pakai untuk promosi adalah bahan baku lokal. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya kalau setiap daerah di Indonesia ya bisa istilahnya ya mungkin bekerja sama mungkin ya dengan produk-produk kosmetik yang ada saat ini, dengan industri kosmetik yang ada saat ini kalau memang belum mempunyai istilahnya kesempatan untuk ada industri di daerah tersebut, bekerja sama dengan industri-industri kosmetik yang ada, memproduksi dengan menggunakan nama daerahnya tersebut ya dan kemudian di situ dipasarkan secara masif sehingga begitu mendengar produk itu kita akan langsung pikiran kita akan langsung pulau ini nih ya. Nah jadi itu kan sesuatu yang juga sebetulnya menurut saya itu bisa menjadi daya tarik untuk kita menarik wisatawan bahwa di sini sebetulnya kalau kita bicara bukan hanya sekedar kuliner ya. Bukan hanya kita budaya dalam arti wisata budaya atau wisata kuliner, kita juga ada di sini wisata kecantikan. Dan itu yang saya tahu Mbak Maria, orang-orang luar negeri itu sangat-sangat senang terhadap yang tadi saya sebutkan ya, wisata kecantikan. Menjamur sekali kan spa. Itu semuanya harus digarap dengan cukup serius dan kami dari Kementerian Perindustrian pasti akan selalu mensupport. Betul. Dengan menyediakan industri-industri kosmetik dengan memproduksi produk-produk kosmetik yang memang menggunakan bahan lokal dan prefer atau berafiliasi dengan nama-nama pulau tersebut yang ada di Indonesia. Itu hal yang sangat bagus juga Mbak Maria. Kita kan tadi ngomongin semua hal yang baik-baik gitu ya, yang bertumbuh nih Bu, yang oke ya. Sudah seperti ini pencapaiannya masih ada barrier nggak sih Bu? Masih ada kendala nggak sih? Masih ada tantangan nggak sih Bu untuk pengembangan industri kecantikan ini ke depan? Baik, mungkin saya menghindari kalimat kendala ya Mbak. Ya. Saya selalu melihat tantangan gitu ya. Okay. Jadi tantangan yang ada di kita itu adalah tadi saya sampaikan bahan baku Mbak. Ya, kita punya bahan baku lokal cukup banyak, ya. Akan tetapi memang industri yang bisa menyediakan atau memproduksi bahan baku tersebut yang akan digunakan oleh industri kosmetik kita itu masih cukup sedikit yang memang bisa memenuhi ketentuan atau persyaratan. Jadi hambatan kita itu saat ini adalah kalau kita bicara dari rantai isu pasoknya sendiri, Mbak Maria, itu hampir 80% bahan baku kosmetik itu masih diimpor. Oke. Ya. Dan maka itu ada goncangan sedikit saja di di kondisi luar ya. Kan kita tuh sangat dipengaruhi juga oleh kondisi dari negara luar gitu ya. Jadi ada kondisi perekonomian internasional tuh agak bergoncang, maka harga baku itu juga akan mengalami permasalahan ya. Mengalami gejolak ya. Karena memang kita sebagian besar masih impor. Dan salah satu hal yang kita dorong untuk meminimalkan terjadinya hal tersebut itu adalah ya mendorong penggunaan bahan baku lokal. Ya kita mensupport dengan 35% untuk substitusi impor tadi Mbak, ya. Dan kemudian kita juga berharap dari industri manfaatkanlah bahan baku lokal, lakukan penelitian. Karena kita juga sudah memberikan insentif untuk super tax deduction tersebut bagi industri yang ada insentif yang sudah diberikan tadi, ya 300% untuk R&D. Ya, untuk research and development ya Bu ya. Ya, jadi lakukanlah pengembangan inovasi untuk formulasi bahan baku, terutama untuk produk kosmetika, ya. Dan kita juga secara berkala melakukan yang kita sebut sebagai business matching untuk mempertemukan antara industri bahan baku tersebut dengan pelaku usaha di industri kosmetik, Mbak. Jadi supaya ada
relasi gitu ya antara dua hulu dan hilir. Karena kalau bagaimana kita bisa mengurangi impor kalau industri dalam negeri yang mengolah atau menyediakan bahan baku ini tidak kita garap juga secara serius. Nah, kemudian selain masalah rantai pasok yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Maria, impor. Ya. Nah, apa daya ternyata kalau kita bicara kosmetik yang bukan diproduksi di Indonesia, ini ternyata masih ditemukan kosmetik yang kita sebut sebagai kosmetik ilegal, Maria. Nah, ini tentu sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama. Ya, kalau kita bicara ilegal, ini kan sebetulnya tidak bisa dipastikan kandungannya apa. Tadi saya bilang, mau hati ingin cantik, yang ada kemudian sebaliknya dan mau kemana meminta pertanggungjawaban karena ini adalah impor dan ternyata ilegal. Nah, di sini tentunya kami tidak bosan-bosannya selalu meminta kepada perusahaan industri dan kepada kementerian terkait untuk melakukan kampanye. Ya, kampanye bagaimana untuk menghindari kosmetik yang ilegal tersebut. Dan salah satu hal yang memang perlu untuk diedukasi adalah tentang bagaimana caranya konsumen itu untuk bisa melakukan tracking, Mbak Maria, ya. Jadi kalau kita lihat kosmetik ilegal di situ ada tulisannya BPOM, ya. Tapi nggak bisa di-track ya, Bu? Tapi kan kalau masyarakat ilegal, masyarakat umum ini kan bingung, Mbak. Ngeceknya gimana? Ngeceknya bagaimana, gitu ya. Jadi mereka melihatnya, oh ada BPOM-nya, oke. Ya, berarti bisa dipakai. Padahal sebenarnya ternyata kalau dicek secara meneliti, mendalam, ternyata BPOM-nya itu nomornya memang ada nomor itu, tapi ternyata afiliasinya dengan produk lain. Nah, ini nih yang memang harus kita edukasi masyarakat dan kita bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan dan BPOM itu selalu bekerja sama dan nantinya memang akan kita rumuskan bersama untuk bagaimana mencegah kosmetik impor ilegal ini masuk ke Indonesia. Nanti akan ada beberapa skema instrumen untuk instrumen kebijakan untuk kita bersama-sama menahan untuk yang ilegal itu bisa masuk ke Indonesia. Karena itu kan bentuk perlindungan juga untuk konsumen di Indonesia pastinya betul. Jadi kita harus ikut nih ngebantu begitu ya kalau misalnya menemukan gitu ya yang di daerah dan ada kasus-kasus tertentu ini mungkin juga bisa menjadi perhatian khusus ya. Karena kan marak banget nih kosmetik dengan range harga juga masing-masing gitu ya, tingkat affordable-nya sesuai kantong masing-masing. Tapi kita nggak cek ini legal atau ilegal gitu ya, Bu. Betul. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir terkait mengenai rencana kolaborasi antara industri kecantikan dan sektor-sektor lain nih, supaya level pertumbuhannya juga makin tinggi, kontribusinya bagi perekonomian Indonesia juga makin tinggi. Ya, baik. Jadi terima kasih Mbak Maria. Jadi intinya kalau di kami di Keperindustrian, tentu kalau kita bicara industri kosmetik, mulai dari produksi sampai kepada beredar, ya, itu adalah tugas semua pemangku kepentingan terkait, ya. Dalam hal ini salah satunya tentu dengan BPOM, ya. Dengan BPOM ini tentu kita selalu dan sangat mengintensifkan untuk kita melakukan pembahasan dan koordinasi terkait regulasi dan juga fasilitas produksi kosmetik, ya. Kemudian tentunya dengan Kementerian Kesehatan. Ya, Kementerian Kesehatan itu kita berkoordinasi terkait pengembangan industri kosmetik. Kira-kira kalau kita mau ada pengembangan industri kosmetik atau produk kosmetik seperti apa, itu kira-kira apa saja ketentuan yang harus diikuti oleh industri tersebut, gitu ya, karena memang ada di Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian tentunya dengan Kementerian Perdagangan, ini kalau Kementerian Perdagangan kita banyak hal yang kita koordinasikan, Mbak Maria, terkait ekspor. Ya, tadi kami sampaikan, kami ingin semakin banyak produk kosmetik yang dibuat di Indonesia itu diekspor ke luar negeri. Kemudian kita juga koordinasi terkait dengan impor, ya, tadi sudah disampaikan ada juga impor produk kosmetik dari luar. Nah, ini kita koordinasikan juga seperti apa mekanisme yang harus dilakukan dan juga terkait dengan pengawasan dari produk kosmetik yang ada di pasar, ya, karena ini kan tentu sesuai dengan kami untuk melakukan evaluasi terkait dengan sejauh mana keberterimaan produk-produk kosmetik dalam negeri yang sudah dipasarkan di dalam negeri.
Kemudian kalau terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, nah ini saya bicara tadi bahan baku lokal, iya, ya. benar, iya. Dan bahan baku lokal itu memang kita bicara ada yang dari laut, ya, salah satunya, dan juga kalau kita bicara garam, ya, jadi salah satu bahan baku dari industri kosmetik ini adalah pemanfaatan garam. Nah ini tentu kalau kita bicara garam industri, tapi garam industri yang seperti mana lebih spesifik lagi, industri kosmetik. Nah ini yang kita juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang terakhir tentunya Kementerian Keuangan, Mbak, ya. Karena kita bicara, tadi saya sampaikan ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang super tax deduction. Nah ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan pada hal kalau pada masalah pada saat kita berkoordinasi terkait dengan insentif yang bisa kita manfaatkan untuk digunakan oleh industri kosmetik dalam hal menunjang salah satunya tadi R&D mereka, ya, dan juga terkait dengan hal-hal lainnya yang memang pada pelaksanaannya pasti akan diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Seperti itu, Mbak. Jadi semua pemangku kepentingan kami libatkan. Kenapa? Karena kami beranggapan bahwa kemajuan atau peningkatan daya saing industri di Indonesia, peningkatan daya saing produk made in Indonesia itu menjadi tanggung jawab semua kementerian. Tentunya dalam hal ini memang Kementerian Perindustrian lah yang menjadi pembina industri, akan tetapi ekosistem yang ada itu tentu harus digerakkan bersama-sama dengan kementerian yang lainnya. Seperti itu, Mbak Maria. Sudah tidak sabar rasanya melihat nanti akan seperti apa perkembangan yang lebih luar biasa dari industri kecantikan di Indonesia, karena sekarang aja udah pertumbuhannya sudah luar biasa, kemudian juga sudah habitnya masyarakat juga sudah berubah menjadi gaya hidup sekarang ya, penggunaan skincare, kosmetik, atau perawatan tubuh lainnya itu udah jadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Kita tunggu nanti terobosan dari Kementerian Perindustrian lainnya, begitu ya Bu Emy. Terima kasih atas waktunya Ibu Emy Suryandari, Direktur IKHF Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sudah boleh ngobrol-ngobrol di Beauty Journey. Sehat-sehat terus, Bu Emy. Terima kasih Mbak Maria atas kesempatannya. Makasih. Dan demikianlah diskusi kami. Terus saksikan Beauty Journey dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Maria Katarina pamit. CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria.